Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Roh Kudus menyalakan kita dengan tujuan yang sangat jelas, yakni kita menjadi saksi Tuhan. Dari buku Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau kita memberkati dan memberi dampak orang-orang di sekeliling kita. Tuhan mau kita memberkati kota ini. Tuhan mau kita memberkati negeri ini. Semua kita yang penuh dengan Roh Kudus harus menjadi saksi seperti firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8 tadi. Karena memang masih banyak jiwa-jiwa yang ditindas oleh setan, yang ditindas oleh dosa. Dan Tuhan mau kita membawakan firman sehingga mereka dapat mengalami kebebasan yang sejati. Dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita semua dapat menjadi saksi yang membawa pembebasan kepada jiwa-jiwa karena kita penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, atau kita katakanlah saudara sudah memiliki pengalaman semak yang menyala dengan Tuhan, saudara akan mengakui sendiri bahwa saudara punya kesaksian hidup yang nyata. Bagaimana Tuhan telah memberkati hidup saudara, bagaimana Tuhan telah mengubahkan hidup saudara, mengubahkan kemiskinan menjadi berkat, kutuk penyakit menjadi kesembuhan dan kesehatan, kesedihan menjadi sukacita, penderitaan saudara menjadi pelayanan, kekurangan saudara menjadi kelimpahan, kehancuran dalam rumah tangga menjadi kedamaian yang luar biasa. Itu semua pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan kita, yang membebaskan kita dengan satu tujuan, agar kita menjadi saksi yang membebaskan orang lain lagi. Itu sebabnya saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita benar-benar perlu penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah disediakan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri ketika Dia berada di dunia ini, ya kira-kira 2000 tahun yang lalu, perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus sehingga pelayanan Tuhan Yesus di dunia penuh dengan kuasa dan mujizat. Sebelum Alkitab menuliskan Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak banyak cerita di mana Tuhan mengadakan mujizat. Alkitab menuliskan dengan jelas, Lukas 3, saya baca ke ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Apakah hasilnya? Roh Kudus membawa kuasa kepada kehidupan Tuhan Yesus. Kalau tadi Lukas 3:21 menerangkan Roh Kudus turun, dalam Lukas 4 ayat 14 dikatakan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Kehidupan Yesus menjadi penuh kuasa. Pelayanan Yesus penuh dengan mujizat demi mujizat. Saudaraku, saudara yang penuh dengan Roh Kudus, kehidupan saudara bukan dikalahkan oleh penyakit, bukan ditindas oleh kesedihan. Tidak, kehidupan saudara juga penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat, penuh dengan pertolongan Tuhan. Itu hak saudara, itu bagian saudara, itu milik saudara. Saudara sadari itu dan hidupi itu, saudaraku. Dan Tuhan mau saudara juga membawa kebebasan bagi banyak orang lain. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 4 ayat 18-19 tadi, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas. Saudaraku, itulah tujuan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudaraku, hari ini sadari sungguh-sungguh bahwasanya Tuhan menyalakan kita
Tuhan memenuhkan kita dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi yang membebaskan banyak orang lagi. Yang menunggu uluran tangan saudara. Yang menunggu ucapan kesaksian saudara. Saudaraku, ketika Musa mendapat pengalaman semak belukar yang menyala, tidak berhenti di situ. Untuk apa dia memiliki pengalaman tersebut? Karena Tuhan mau memanggil Musa menjadi pembebas bangsa Israel. Jadi Tuhan memperlengkapi Musa lebih dahulu. Saudaraku, Tuhan mau memanggil saudara menjadi terang bagi bangsa ini. Pembebas bagi keluarga saudara. Pembebas bagi orang-orang di mana Tuhan menempatkan saudara bekerja. Tiap kali saudara datang, suasana berubah. Damai mengalir, sejahtera mengalir. Kenapa? Karena di dalam alam rohani, Roh Kudus dalam saudara lebih besar dari segenap roh di dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih, mari kita semangat saudaraku. Senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Sebagaimana Musa juga berhasil membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Disertai dengan mujizat demi mujizat. 10 tulah. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan juga tidak meninggalkan saudara.